bernama Danur Insani Tarigan dengan NIM 210200506 akan menjelaskan sedikit tentang proposal saya, di mana proposal saya berjudul tentang tinjauan hukum perjanjian penyediaan obat di UPT RSUD Dr. Andus H. Amri Tambunan, di mana pada latar belakang saya menjelaskan pengertian-pengertian dalam perjanjian kerjasama penyediaan obat. Juga saya akan menjelaskan dalam latar belakang apa urgensi saya untuk mengambil untuk kenapa saya tertarik dengan proposal ini, di mana adapun fenomena-fenomena yang terkait dengan judul saya yang saya letakkan pada latar belakang saya, di mana ada kejadian di Indonesia, salah satunya pendistribusian obat-obat dari PT Kimia Farma kepada apotek Sadia, di mana kontrak pendistribusian yang mengatur mengenai keterlambatan pengiriman obat. Ada juga seperti kasus obat yang dikirim sudah kadaluarsa. Maka dari itu saya mengambil judul ini agar menghindari sengketa pada masa depan. Juga saya tertarik kepada judul ini dikarenakan agar para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama ini lebih mengerti bagaimana hak dan kewajiban yang sudah ada pada kontrak. Juga penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang aspek hukum dari perjanjian kerjasama tersebut, di mana pada rumusan masalahnya saya mengambil pada rumusan masalah pertama adalah bagaimana perjanjian yang ada dalam hukum Indonesia. Di sini saya akan mencari dan menganalisis perjanjian-perjanjian yang ada pada hukum di Indonesia. Lalu pada permasalahan kedua saya akan mencari tahu dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyediaan obat ini, di mana pihak rumah sakit dan pihak PT Kimia Farma akan saya kaji hak dan kewajibannya. Untuk rumusan ketiga saya akan menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak tersebut, di mana tujuan dari rumusan masalah yang saya sebutkan tadi adalah untuk mengetahui bagaimana perjanjian-perjanjian yang ada di hukum Indonesia, lalu untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian penyediaan obat, lalu untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan juga pihak PT Kimia Farma. Untuk manfaatnya, saya mengambil manfaat secara teoritis, secara praktis, di mana manfaat secara teoritis ini mampu memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bentuk kerjasama perjanjiannya, juga bagaimana implementasi hak dan kewajibannya, serta apakah ada implikasi hukum yang terjadi pada perjanjian tersebut. Lalu untuk manfaat secara praktis, diharapkan kepada para akademisi agar skripsi ini dapat memberikan pemahaman tentang bentuk kerjasama dalam perjanjian penyediaan obat, terkhusus dalam rumah sakit dengan PT Farmasi, dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi implikasi hukum pada perjanjian tersebut. Juga diharapkan kepada praktisi agar skripsi ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang perjanjian kerjasama dalam penyediaan obat, dan akan membantu seperti manajer rumah sakit dan pengelolaan obat, distribusi obat, untuk memahami bentuk, struktur, serta hak dan kewajiban perjanjian tersebut. Juga kepada masyarakat umum diharapkan untuk lebih memahami apa implikasi yang timbul dari perjanjian ini, juga lebih sadar akan hak-hak mereka sebagai konsumen dalam mendapatkan obat yang tepat waktu dan tidak kadaluarsa. Pada metode penelitian, jenis dan sifat penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian normatif dan empiris, di mana dengan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian normatif ini merupakan penelitian kepustakaan yang mencakup sistematika hukum, asas hukum, sejarah hukum, norma hukum, teori hukum, filosofi hukum, serta aturan hukum yang menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang timbul. Lalu penelitian hukum normatif ini melibatkan pengumpulan bahan hukum penulisan melalui penelitian pustaka yang tersedia. Adapun pendekatan penelitian yang saya pakai adalah pendekatan perundang-undang, di mana pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan makna dari interpretasi teks perundang-undangan dengan berbagai cara. Lalu ada pendekatan kasus, di mana nanti saya akan menganalisis apa implikasi hukum yang timbul dari perjanjian antara rumah sakit dengan PT Kimia tersebut. Lalu saya menggunakan sumber data, ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk teknik pengumpulan data, saya melakukan metode studi pustaka, metode wawancara, dan metode studi dokumen.
Sekian sedikit penjelasan mengenai proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.